Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsun ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan serta nikmat keimanan di hati kita, sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini menjadi bukti kita adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri dan kepada kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum andallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, atau karena simbol-simbol yang manusia berikan kepadanya, tetapi mereka yang paling bertakwa. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-25. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan. Lebih kurang kita 25 hari mentarbiyah diri kita, memupuk diri kita, membentuk diri kita, supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang di dalam operasionalnya, yang di dalam penerapannya banyak kita berkaitan dengan dalam konteks hablum minallah, yakni kita melaksanakan ibadah sholat, berupaya untuk bisa tepat waktu di masjid. Malamnya kita mendengarkan tausiah Ramadan, dilanjutkan dengan sholat tarawih. Kemudian kita juga banyak membaca Al-Quran, bertadarus dan lain sebagainya. Hal-hal itu terkait dengan bagaimana kita menjalankan aktivitas ketakwaan kita dalam konteks membangun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, ada di dalam Al-Quran di surat Ali Imran 133-134, yang surat itu menjelaskan tentang bagaimana ciri orang bertakwa yang dikaitkan dengan bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan sesama, hablum minan nas, yang bunyi ayatnya bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard
uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghais wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, bersegeralah engkau untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang nanti engkau akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat ini disambung dengan ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama adalah allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa mau menginfakkan sebagian rezekinya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kaum muslimin sedang sholat Jumat dan rahmati Allah. Hari ini kita harus memahami bahwa kemudian kita ada kewajiban membayar zakat fitrah. Ini menjadi bukti bahwa bentuk kepedulian kita kepada sesama, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, kita berupaya untuk bisa terus berbagi. Kemudian kita merasakan lebih kurang 30 hari menjalankan ibadah puasa dengan kesulitan, lapar dan haus yang kita rasakan, sehingga dampaknya adalah memunculkan rasa empati dan kepedulian kita yang luar biasa. Ternyata ada saudara-saudara kita yang merasakan lapar dan haus tidak 1 bulan, tetapi 12 bulan. Inilah yang kemudian ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kemudian menjadi pribadi yang bisa berbagi. Barangkali kita sebagian besar di Pekanbaru ini juga adalah orang-orang perantau yang memiliki keluarga di kampung. Maka ini ada suatu momentum juga untuk kita kemudian, apabila kita memiliki rezeki yang cukup, kita bisa bersilaturahim, pulang ke kampung kita, bertemu dengan ayah ibu kita, bertemu dengan saudara-saudara kita, kakak atau adik, bibi atau paman dan lain sebagainya. Yang kemudian dengan pertemuan itu ada upaya kita untuk saling berbagi, walaupun tidak banyak atau tidak besar, tapi kita berupaya untuk bagaimana bisa membahagiakan keluarga dan saudara-saudara kita di kampung. Apabila aktivitas kita memang diniatkan murni karena Allah, bukan untuk bermaksud ria ataupun pamer, insya Allah ini merupakan satu bagian yang cukup baik untuk kita kemudian menjadikan diri kita sebagai orang-orang bertakwa sesuai dengan ciri orang bertakwa di Al-Quran di Ali Imran 134. Kemudian yang kedua, ada tuntutan juga kita untuk wal kazi minal ghais. Wal kazi minal ghais artinya adalah kita menjadi orang-orang yang mampu menahan emosi. Tentunya di dalam kita berinteraksi dengan sesama, baik dengan istri, baik dengan anak, baik dengan tetangga, baik dengan rekan-rekan mungkin di pekerjaan atau di kantor kita. Mungkin ada selisih paham, mungkin ada perkataan-perkataan yang tidak enak, mungkin ada sesuatu yang membuat kita merasa tersinggung. Di sini ada tuntutan juga. Apabila kita ingin termasuk orang-orang yang disebut sebagai orang bertakwa, kita berupaya untuk bisa mampu menahan emosi kita, seberat apapun ataupun tersinggung apapun diri kita akibat ucapan ataupun perbuatan orang lain kepada kita. Ini memang tuntutannya. Dan memang Nabi memberikan contoh. Kita menyaksikan dan dari sejarah bagaimana Nabi harus dikasih kotoran di kepalanya saat berdakwah di Mekah, kemudian dilempari oleh orang-orang Thaif sampai berdarah, tetapi Nabi mampu kemudian bisa menahan diri untuk bisa memaafkan dan menahan emosi dari peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas. Ini adalah ciri orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah di dalam Ali Imran 134 adalah orang-orang
yang juga mampu bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, barangkali memberi maaf itu mudah, meminta maaf itu mudah, tetapi memberikan maaf tidak mudah. Meminta maaf itu mudah, tetapi memberikan maaf itu tidak mudah. Mengapa? Karena ketika ada orang meminta maaf kepada kita, berarti ada sesuatu yang mereka itu bersalah kepada kita. Ada satu perilaku yang membuat kita tersinggung. Ada ucapan yang membuat kita terluka. Karena ucapan ini apabila diucapkan dengan ucapan yang tidak baik, itu sakitnya bisa lama. Beda kita terluka terkena pisau, mungkin seminggu bisa sembuh. Tapi terluka karena ucapan itu bisa seumur hidup. Tetapi di sini kita dituntut untuk mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Maka dari itu kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, ini sebuah tuntutan ketakwaan yang Allah minta kepada kita. Nanti kemudian di momentum Idul Fitri, kita bertemu dengan teman, terutama bertemu dengan keluarga, istri, anak, ibu, ayah, saudara, teman sekerja ataupun tetangga. Maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka. Karena apa? Karena ini merupakan tuntutan dari orang-orang bertakwa itu sendiri. Jadi ketika kita nanti dikatakan sukses menjadi hamba yang bertakwa, sebagaimana maksud dan tujuan Allah menghadirkan ibadah puasa Ramadan, supaya la'allakum tattaqun tadi, supaya kamu kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ternyata tuntutannya tidak hanya sebatas hablum minallah saja, tidak sebatas hanya sholat tepat waktu saja, tidak sebatas hanya membaca Al-Quran, tidak sebatas hanya sholat tarawih, tidak sebatas hanya qiyamul lail dan ibadah-ibadah lainnya, tetapi ada tuntutan kepada kita untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain, yang dimulai dengan cara memberikan ataupun berbagi sebagian rezeki kita, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, yang kemudian bisa menahan marah kita, yang bisa menahan emosi kita, dan juga kemudian yang bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain kepada kita. Mudah-mudahan tausiah ini memberikan suatu pencerahan bagi kita, agar kemudian kita nanti benar-benar bisa menjadi hamba yang bertakwa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.